Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Syaf dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok satu untuk ingin menjelaskan komoditas endapan mineral zeolit. Nah, untuk anggotanya kelompok satu itu ada Bang Surya Roy Sandra, lalu ada saya, Muhammad Dafa Syafirul Islam, dan ada Muhammad Maulana Rifki. Nah, kita lanjut. Nah, apa itu mineral zeolit? Zeolit merupakan mineral yang dari senyawa aluminosilikat hidrat yang terhidrasi yang sifatnya itu logam alkali dan alkali tanah, dan unsur utamanya itu ada Ca dan Na. Nah, sifat umum dari zeolit ini kristalnya yang agak lunak, lalu memiliki berat jenis 2 sampai 2,4 dan warnanya ini putih, coklat atau biru-biruan. Nah, lanjut genesa pembentukan endapan mineral zeolit. Nah, mineral yang termasuk dalam grup zeolit ini umumnya dijumpai dalam bentuk batuan tufa yang terbentuk ini dari proses hasil sedimentasi debu vulkanik yang mengalami alterasi. Lalu zeolit ini terbentuk dalam 4 kondisi, yaitu lingkungan danau yang sifatnya itu alkali atau air asin, proses diagenetik atau metamorfosa tingkat rendah, proses hidrotermal, dan alterasi dari air tanah. Nah, yang kondisi pertama yaitu sedimentasi vulkanik, yaitu dicirikan zona mineraloginya yang secara lateral bentuknya karena perubahan air danau, yaitu ada indikasi debu vulkanik yang tidak teralterasi dan tersingkap pada batas-batas cekungan danau. Lalu tahap berikutnya ada zona zeolit non-anorsemik dan akhirnya terbentuk zona natrium feldspar di tengah cekungan yang artinya sudah teralterasi. Strukturnya sangat sederhana, ketebalan hingga beberapa meter ke bawah, lalu daerah penyebaran cukup luas dan konsentrasinya tinggi. Nah, secara umum dijumpai di daerah yang sifatnya asam dan kering, airnya khususnya untuk cekungan danaunya, dan mineral yang terbentuk yaitu klinoptolit, erionit, kabasit, dan philipsit. Lalu ada alterasi dari air tanah, itu dicirikan dengan lapisan tufa zeolitik yang tebal. Nah, ini terbentuknya ini bentuk endapannya secara vertikal yang diakibatkan oleh perubahan komposisi kimia sebagai akibat dari reaksi dengan air tanah yang ada. Ketebalan endapan ini dapat mencapai ratusan meter dan mineral yang umumnya dijumpai itu klinoptilolit dan modernit. Nah, ketiga, ada endapan zeolit jenis diagenetik. Endapan jenis ini dicirikan oleh perlapisan sampai ratusan meter dengan pola sebaran sangat luas. Namun, kandungan mineral zeolitnya sangat rendah. Ciri lainnya itu struktur geologinya yang kompleks karena adanya proses tektonik. Nah, untuk mineral yang terbentuk biasanya heulandit dan laumontit. Oke. Selanjutnya ada endapan zeolit hidrotermal. Nah, ini dicirikan oleh adanya zona mineralisasi klinoptilolit dan modernit pada daerah intrusi yang daerahnya itu dangkal dan dingin. Namun endapan zeolit jenis ini mempunyai kadar yang tinggi, namun keterdapatannya di alam sangat terbatas. Nah, mungkin akan dilanjutkan. Ya, terima kasih, Dava. Selanjutnya untuk materi dari sebaran keterdapatan mineral zeolit Indonesia akan saya lanjutkan. Nah, jadi berdasarkan dari sumber yang saya ambil dari Jurnal Zeolit Indonesia, itu dibuat oleh ESDM pada tahun 2008. Dia itu persebarannya kurang lebih berada paling banyak itu di daerah dataran di Jawa Barat dan juga di daerah Nusa Tenggara Timur. Namun juga ada beberapa titik-titik tertentu di mana pengendapan dari mineral zeolit itu sendiri itu ditemukan di daerah Sumatera dan juga Sulawesi. Tapi bisa dikatakan cukup jarang jika dibandingkan dengan Jawa Barat dan juga dengan Nusa Tenggara Timur. Next ke slide selanjutnya. Nah, ketika coba saya tinjau kembali dari tahun 2008 dan dari data yang paling terbaru dari ESDM itu sendiri, ketika saya coba cek kembali di ESDM, di geoportal OneMap-nya itu di tahun 2022,
itu memang keterlambatan dari mineral zeolit itu sendiri memang kebanyakan ketika kita tinjau kembali itu berada di Jawa Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, dapat dilihat juga dari data yang telah dikumpulkan oleh SDM dari semua iup-iup yang digunakan, itu total dari jumlah sumber daya dari mineral zeolit itu sendiri di Indonesia ada sekitar 500 juta ton, di mana 236 juta metrik ton itu sendiri masih dikategorikan sebagai sumber daya hipotetik, atau bisa dikatakan bahwasanya tingkat penyelidikannya itu hanya berupa survei tinjau, belum ada eksplorasi secara rinci ataupun secara umum, secara langsung terhadap dari endapan mineralnya. Namun untuk yang dapat dibuktikan dengan eksplorasi yang telah dilakukan, itu ada sekitar 260-an juta ton dari sumber daya. Nah, namun dari pelaporan itu sendiri memang ternyata hanya ada 3 juta ton dari jumlah sumber daya yang dapat diberikan sebagai sebuah cadangan dari pelaporan yang diberikan oleh SDM, seperti itu. Nah, coba kita lanjut lagi. Next. Nah, jadi untuk metode eksplorasi untuk endapan mineral zeolit sebenarnya hampir sama dengan endapan sedimentasi pada umumnya, di mana hal pertama yang harus kita lakukan adalah pemetaan wilayah dari endapan itu sendiri. Ketika kita melakukan survei tinjau, kita coba lakukan reconnaissance terhadap daerah penyelidikan, di mana kita coba cari endapan-endapannya itu ada di mana saja. Terus setelah kita lakukan pemetaan, dilakukan sebuah eksplorasi langsung, di mana kita nantinya akan membuat sebuah sumur uji ataupun pemboran jika dirasa agak cukup dalam, tapi dikarenakan zeolit itu keterdapatannya agak cenderung dangkal, itu masih bisa dijangkau dengan pembuatan sumur uji untuk memastikan dari sampel dan juga keterdapatannya secara langsung. Nah, dari sampel itu ketika setelah didapat sampelnya nanti akan dibawa ke laboratorium, di mana nanti akan kita uji dari parameter-parameternya itu. Yang biasa digunakan adalah KTK, di mana dia itu adalah sebuah kemampuan dari sedimentasi itu, dari sedimen tersebut, dia itu kemampuan untuk menyerap kation yang ada di lingkungannya sendiri. Otomatis di situ akan ditemukan bahwasanya daya serap dari unsur tanah atau sedimen tersebut dalam menyerap kation di lingkungannya itu seberapa besar. Dan untuk X-ray dan juga analisa kimia zeolit itu sendiri digunakan untuk mengetahui mineral-mineral apa saja yang membentuk dari sebuah yang terkandung dalam batuan tersebut, dan juga senyawa-senyawa apa saja yang terkandung dalam endapan tersebut. Itu gunanya apa? Nanti dari kandungan-kandungan tersebut kita dapat menentukan apakah mineral zeolit itu akan kita gunakan manfaatnya dari unsur dan senyawanya itu untuk bidang-bidang apa saja. Apakah mungkin akan kita gunakan untuk bidang peternakan, apakah mungkin akan kita gunakan dalam bidang perikanan, apakah mungkin jika memang tidak terlalu bagus akan kita gunakan untuk sebagai dinding dekorasi rumah dan lain-lain seperti itu. Jadi pada akhirnya nanti untuk manfaat dan kegunaannya akan tergantung dari unsur dan juga senyawa yang terdapat dalam kandungan dari endapan mineral tersebut, seperti itu. Nah, mungkin lanjut selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Maulana, mungkin dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Surya. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang metode penambangan dari zeolit ini sendiri. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Surya, bahwa zeolit tersingkap di dekat permukaan dan biasanya dilakukan aktivitas penambangan dengan sistem quarry, baik itu dengan alat mekanik seperti ekskavator, lalu semi mekanik seperti jackhammer, maupun peralatan sederhana seperti palu dan beliu. Bisa dilanjut. Berikut adalah manfaat dan kegunaan dari mineral zeolit sendiri untuk bangunan fisik sebagai dekorasi, bidang pertanian sebagai pupuk, bidang perikanan sebagai pengontrol amonium, sekaligus sebagai penyerap dari N2 dan ion kalsium, bidang peternakan sebagai bahan penambah makanan ternak,
Bidang lingkungan sebagai bahan penghilang bau, penangkap ion kalsium, dan lain-lain. Lalu untuk bidang industri sebagai bahan penjernih minyak kelapa sawit, penyerap zat warna, lalu untuk penyerapan dan pemisahan air. Zeolit sendiri juga di bidang perikanan dapat dalam bentuk serbuk dapat dipakai sebagai pengontrol amonium yang biasa dikeluarkan oleh ikan ataupun pembusukan sisa makanan. Lalu untuk bidang peternakan sendiri dapat dimanfaatkan sebagai penambah makanan. Terdapat penelitian di mana 5% pakan ternak babi ditambahkan dari zeolit ini sendiri terbukti meningkatkan berat badan dari babi itu sendiri hingga 25 sampai 30% dari makanan normal. Oke, bisa di next, Mas Dapil. Lalu ini adalah foto lampiran dari mineral-mineral zeolit yang digunakan pada bidang industri, bidang peternakan, untuk penjernihan air, dan untuk kelapa sawit. Yang pertama sendiri itu dapat dilihat ya, yang batu yang di atas ini sebagai dekorasi rumah. Lalu yang kedua, sebagai campuran bahan makan ternak, ini dalam pakan unggas ya, seperti bisa kita lihat. Lalu yang foto yang ketiga ini, yang dimasukkan ke dalam jaring, zeolit juga digunakan sebagai penjernih air. Lalu yang terakhir, zeolit dapat digunakan sebagai penjernih dari kelapa sawit itu sendiri. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami kelompok 1. Matur sakalangkong, hatur nuhun, terima kasih.